Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Brother. Kali ini saya akan membahas salah satu film terbaik, yaitu film sniper yang paling ditakuti oleh pasukan Bapak Putin. Dimana film ini mengisahkan tentang seorang guru culun yang berhasil membunuh satu persatu pasukan Rusia. Dikarenakan kekasihnya tewas dibunuh, rasa ingin balas dendam atas kematian istrinya pun semakin membara, dimana ia langsung bergabung dan mengikuti latihan demi latihan, sampai akhirnya orang ini dinobatkan sebagai seorang sniper paling mematikan. Daripada kebanyakan ngorong di awal-awal, yuk kita gas ke alurnya. Kisah dibuka dengan diperlihatkan seorang pria bernama Mykola. Dia tinggal di rumah tersebut bersama istrinya yang bernama Nastia. Diketahui bahwa Nastia ini sedang hamil muda dan mereka akan segera mempunyai anak pertamanya. Mykola bersama istrinya tinggal di tengah-tengah hutan bukan karena sepati-pati mereka gabut atau ingin merasakan kesepian, jauh dari kata omongan tetangga dan juga hidup tanpa benda-benda canggih. Mereka berdua memutuskan tinggal di sana karena berjiwa pasifisme atau bisa diartikan sebagai pribadi yang menolak terhadap kekerasan dan tak ingin peperangan menjadi jalan keluar. Kesehariannya Mykola bekerja sebagai pengajar di salah satu sekolah, sedangkan Nastia dia seorang pelukis yang sangat handal dalam menggambar apapun. Tiba di sekolah, Mykola melihat berita tentang Presiden Ukraina yang membatalkan kesepakatan terhadap negara Eropa yang berdampak pada orang-orang berdemonstrasi akibat keputusan itu, dan ratusan orang kehilangan nyawanya akibat tragedi tersebut. Setelah masuk ke dalam kelas dan langsung memulai pelajaran, di sana terlihat salah satu murid yang bernama Ivan sangat tidak menyukai Mykola, sehingga Ivan pun sempat mengatakan perkataan tidak sopan kepada gurunya sendiri. Di keesokan harinya, pasangan suami istri itu pun diwawancarai oleh reporter untuk meminta penjelasan terhadap mereka, yang berkata kenapa mereka bisa membangun rumah begitu jauh dari perkotaan padahal masih ngabubruk kontrakan seharga 500 ataupun gadean yang harganya di bawah 1000. Kemudian Mykola langsung menjawab bahwa seorang pasifisme menjauh dari segala konflik, termasuk negara mereka sendiri sedang dalam keadaan perselisihan dengan tetangganya yaitu Rusia. Maka dari itu mereka berdua pun tak ingin mau ikut campur. Setelah malam tiba, Nastia memberikan sebuah ukiran kayu yang dianggapnya sebagai tanda jikalau Mykola berada dalam kesulitan, maka kayu inilah yang akan menjadi pelindung. Di keesokan harinya, Mykola yang akan berangkat bekerja tiba-tiba saja melihat dua orang Rusia yang begitu mencurigakan, di mana orang tersebut bernama Seri dan ditemani oleh satu rekannya yang pada kala itu sedang berjaga di wilayah tersebut. Setelah sampai di sekolah, ternyata semua pelajar diliburkan dan di sana dia sempat melihat berita bahwa militer Rusia telah turun ke gedung pemerintah, sehingga Mykola yang sadar bahwa saat ini perselisihan kedua negara itu semakin memanas, dia langsung bergegas kembali untuk memastikan kondisi istrinya yang sedang sendirian. Dan benar saja kedua tentara tadi menghajar Nastia secara habis-habisan, juga Mykola sendiri langsung dipukul hingga terjatuh. Karena Nastia bersama Mykola dianggap sebagai mata-mata, rumah mereka pun langsung dibakar.
Setelah tentara itu pergi, tiba-tiba di keesokan harinya, Mykola pun ditemukan oleh pasukan Ukraina yang sedang berpatroli. Di sana dengan setia dia masih memeluk istrinya yang sudah mawat. Sebelum dikuburkan, Mykola sempat mengambil kayu yang pernah diukir oleh Nastia dan di situ dia pun berjanji akan membalaskan kematian istrinya. Singkat cerita, mereka pun sampai di kamp pelatihan Ukraina yang dimana si komandan langsung menolak karena Mykola dianggap sebagai mata-mata. Namun dengan keinginan balas dendam yang sangat kuat, Mykola pun akan mengabdi kepada negaranya. You, why were you going for it? I want to show them whose land it is that they're spitting on. We will fight the enemy. We will fight the enemy. Seperti biasa, Mykola bersama para pasukan lainnya mulai diberikan ospekan-ospekan oleh si pelatih. Semua rintangan yang diberikan oleh si bapak komandan dijalani dengan serius dan Mykola pun menerima nama barunya yaitu Raven atau Gagak. You understand? Singkat cerita, mereka mulai dikumpulkan oleh si komandan yang memberitahu bahwa saat ini tentara Ukraina sedang membutuhkan seorang sniper. There are not enough snipers on the front. Volunteers will be Namun dari trained. beberapa orang yang mengajukan diri hanya Mykola sajalah yang ditolak oleh si komandan karena menurut si komandan Mykola tidak bisa memakai senapan dan saat tes perakitan AK-47 pun Mykola tidak bisa menyelesaikannya. Let me prove myself. Tapi Mykola langsung membantah jika kini dia sudah bisa membongkar dan merakit kembali AK-47 dengan waktu 20 detik serta mata yang ditutup oleh kain. Should be a laugh. Begin. Congratulations to Private Raven. I'm thinking that's chaos. Kemudian setelah terpilih mereka lanjut mengikuti pelatihan kelas sniper yang dilatih oleh senior mereka bernama Andre. Di sana Andre mengatakan jika seorang sniper harus bisa beradaptasi dimanapun, mau itu di sawah, di gurun, di rumah bapak RT juga boleh. If no gunshot betrays them. Setelah beres pelajaran kelas, mereka dibagi senapan satu persatu terkecuali Mykola sendiri yang berbeda. Dia menerima River SKS yang lebih lemah dibandingkan punya teman-temannya. Mykola pun langsung mengatakan, "Why? Kunaon? Mengapa cuma saya sendiri yang berbeda?" Namun atasannya yang meminta untuk pergi, Mykola pun langsung meninggalkannya. Clue. Nobody is going to jerk you off here. Latihan selanjutnya, mereka hanya perlu diam dan siapa saja yang bergerak maka dinyatakan telah gagal. Minus. 7.62 Sekembalinya ke kelas, mereka diberitahu senjata yang mereka gunakan jika senapan itu memiliki tembakan dengan jarak 600 meter dan senapan yang dimiliki oleh tentara Rusia jauh lebih canggih dari senapan yang mereka miliki. Senjata itu bisa menembak jarak 2000 meter lebih, mampu merekam segala aktivitas. Bila si penggunanya menemukan musuh maka kematiannya akan direkam oleh si pemilik senjata tersebut. Then you're bang out of luck. This is called a ballistic vulnerability. Namun Andre memberikan penegasan kepada mereka bahwa bukan senapan yang membuat kalian menjadi bahaya, tetapi kecerdasanlah yang membuat kalian ditakuti. This is intelligence and tenacity. Di latihan percobaan kedua, Mykola bersama teman-temannya menembak dengan pandangan yang dihalangi oleh benda dan Mykola pun berhasil melewati pelatihan tersebut. 1, 2, 3, fire. Plus a necessary skill for any sniper worth his lick of salt. Setelah kembali berkumpul, Andre memberikan tugas perhitungan kepada mereka yang berkata jika seorang sniper harus mampu menghitung rumus dengan 5 cepat. mil dots. 7.5
5. Tidak butuh lama Mikola langsung menjawab semua rumus yang diberikan oleh si Andre dan menulisnya kembali dengan sangat mudah. Mil dots. Tank width, 2 codes. Code green, I can shoot. Di malam harinya mereka kembali latihan menembak dengan target yang sama sekali tidak terlihat. Dilarang untuk menekan pelatuk sebelum aba-aba diberikan. Namun Mikola yang dari tadi tidak mengeluarkan senjata pun langsung melepaskan tembakan. Akhirnya Mikola diberi nilai tambahan oleh si Komandan Andre dan lulus untuk ikut ke medan pertempuran. +3, Raven. Sir. Second class. Di pagi harinya, mereka yang lulus menjadi seorang sniper diberikan sebuah penghargaan dan berjanji akan mengabdi kepada negara mereka sendiri. Well done. Di malam itu juga, mereka dibawa ke pos perbatasan untuk menyelesaikan misi yang diberikan oleh si komandan. Kemudian sesampainya di markas, mereka menyusun rencana untuk para pasukan yang akan dikerahkan di perbatasan. Di sana Mikola bertemu dengan sahabatnya yaitu Climb dan Dunai. Namun dalam misi kali ini, hanya Mikola sajalah yang terpilih untuk pergi ke perbatasan. Di sana Mikola ditemani Komandan Andre yang akan memberikan aba-aba, sedangkan tim serbu mereka ditugaskan di garda paling depan. Get ready. Namun tiba-tiba saja datang 2 orang warga sipil yang akan melewati perbatasan sehingga Komandan Andre menahan mereka untuk tidak mengeluarkan tembakan. Stand by. Setelah waktunya tiba, mereka pun langsung menghabisi tentara tersebut. 2, 1. Move aside. Sekembalinya ke markas, Mikola yang mendapatkan beberapa pujian atas keberhasilannya pun langsung menemui sahabatnya yaitu Climb dan Dunai. Namun ternyata mereka berdua sudah mendapatkan misi dari atasannya untuk pergi ke medan peperangan. They're out on a mission. Scene kemudian beralih dengan Climb dan Dunai yang sudah berada di misi pertamanya. Mereka bergerak seperti kuya, pelan tapi pasti. Lalu tanpa mereka sadari seorang sniper Rusia sudah memantau mereka dari kejauhan. Namun sebelum melepaskan tembakan, seri merekam aksinya sehingga kembalinya ke markas. Di sana terlihat wajah Dunai yang sangat lemas karena temannya tewas di dalam misi tersebut. Kemudian Mikola yang melihat jasad Climb pun langsung memperlihatkan wajah kebenciannya. Di misi selanjutnya, Mikola bersama para pasukannya berangkat pagi hari dengan melewati kabut yang sangat tebal, bertujuan supaya para musuh tidak bisa melacak keberadaannya. Setibanya di lokasi, mereka mulai memasang ranjau peledak yang dimana ketika pasukan Rusia datang, mereka akan meledakkan ranjau tersebut. Plus. Tidak lama muncul beberapa pasukan Rusia yang diantaranya merupakan murid Cengos. Karena dalam peperangan tidak pandang bulu, Mikola pun langsung bertindak. 2, 1. Good job. Singkat cerita, film pun berpindah dengan diperlihatkan kepada pasukan Rusia. Di sana terlihat beberapa kendaraan yang membawa sebuah amunisi dan akan memasuki perbatasan. You need an assistant? Setelah mendapatkan informasi bahwa di sekitar perbatasan terdapat 2 orang sniper, mereka pun langsung memberikan misi kepada sniper Rusia untuk menjaga rombongan mereka dari senapan Ukraina. Di sisi lain, Mikola bersama Komandan Andre terlihat ngarayap. Mereka bertujuan akan menghabisi para tentara Rusia dan di situ terlihat 2 tentara Rusia yang sudah membunuh istrinya, yaitu Seri. Mikola yang sudah dikuasai oleh amarah langsung menghabisinya. Namun ternyata Mikola salah sasaran. Seri sudah berada di samping mereka sehingga
Akibat kecerobohannya, Komandan Andre harus tewas ditembak oleh Sherry dan tempat persembunyiannya pun dibombardir oleh mortir. Kemudian sesampainya di markas, Mykola merasakan penyesalan yang sangat mendalam karena kecerobohannya tadi telah mengakibatkan Komandan Andre harus tewas. Making inquiries at the top. Di sana atasannya memerintahkan Mykola untuk mencari sniper yang sudah membunuh Komandan Andre sekaligus membalaskan dendam atas kematiannya. You who deals with it. Misi dilanjut di sebuah gudang. Mykola diperintahkan untuk menghabisi orang yang berada di sana, termasuk orang yang ada di tumpukan sampah. Then Raven climbs up to him. Setelah misi itu selesai, kini Mykola bersama para pasukan lainnya diberi arahan oleh si komandan yang memberitahu bahwa badan intelijen sudah menemukan seorang sniper Rusia yang sangat hebat bernama Sherry. Dia telah melumpuhkan 5 sniper Ukraina serta 3 pasukan lainnya. There are 8 hostilities in the territory. Yang dimana salah satu sniper itu merupakan Komandan Andre, dan video penembakannya pun diunggah oleh Sherry ke internet agar para pasukan Ukraina ketar-ketir setelah melihatnya. Right here. And another today in the same Untuk vicinity. itu mereka diperintahkan melumpuhkan para pasukan yang sedang berjaga di pabrik kimia dengan menggunakan taktik pengalih perhatian. Salah satu dari mereka akan menembakkan senjata mesin sebagai pengalih fokus, sedangkan Mykola akan menghadapi Sherry secara langsung. We can't damage the cylinders. Why not? Scene kemudian beralih dengan Mykola yang sedang bergerak perlahan, juga pasukan sniper yang sudah siap di posisinya masing-masing, dan tanpa tunggu lama mereka pun melancarkan aksinya. First ready. Group report. Come in. Clear. Raven, the perimeter's clear. Kemudian film pun ditutup dengan diperlihatkan Mykola yang sedang berjalan menuju ke rumahnya sekaligus berziarah ke makam istrinya. Tamat ending yang sangat-sangat menggublukkan. Sniper The White Raven ini sendiri diambil dari kisah nyata. Di awal sampai akhir film pun tetap berfokus kepada sniper terbaik yang lagi panas-panasnya, Rusia, Ukraina, yang karena istrinya maut jiwanya pun terbuka untuk membalaskan kematiannya. It's the hand of God. Guide thy hand. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa Mykola dan Nastia adalah pasangan sejati yang saling mencintai dan menganut paham pasifis prinsipil, atau seseorang yang menolak adanya peperangan, namun karena keadaan di negaranya menuntut Mykola untuk menjadi seorang pasifis pragmatis, tidak ada jalan lain selain melawan untuk kebebasan. Pasifis pragmatis merupakan pandangan seseorang yang jika konflik, peperangan, adu jotos, dan semua yang termasuk dalam suatu kekerasan adalah jalan terbaik bagi menyelesaikan suatu permasalahan. Istilah pasifisme sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu paci yang berarti perdamaian dan vicus berarti membuat. Istilah ini pertama kali dikenal oleh aktivis kampanye perdamaian Prancis bernama Émile Araud pada akhir abad ke-19. Di dunia kuno, perang adalah suatu kejahatan yang diperlukan oleh beberapa masyarakat, sedangkan dari beberapa masyarakat, perang dianggap sebagai kejahatan yang sampai manapun tidak akan pernah untuk dibenarkan. Namun seiring berkembangnya waktu, banyak dari beberapa aliran keagamaan mulai menerapkan sikap hidup pasifisme, di antara lainnya seperti Buddhisme yang menuntut pengikutnya untuk tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama makhluk, dan juga banyak konsep pasifis yang telah dikembangkan dari berbagai tingkat dan tatanan politik.
Ingat, balas dendam tidak ada tanggal kadaluarsanya, maka dari itu tetaplah bersikap baik, membumi seperti tiang listrik, diam namun ketika ada yang mengganggunya bisa membuat kalian semua wafat di tempat itu juga. Saya Ura mewakili tim Pencakar Langit, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Incu Bunglon. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton film ini sampai selesai. Ya beginilah channel ala kadarnya ya, editing sagawaya, upload gurung wusu. Ya saya harap kalian bisa menikmatilah ya. Kalaupun masih banyak kekurangan, mohon maaf karena channel ini baru banget dibangun kemarin sore. Sama itu juga perkataan, kalau ada perkataan yang kurang berkenan saya minta maaf. Terus teman-teman yang di rumah juga bisa langsung kirim kritik serta sarannya ke akun email kami. Dan semakin banyak saran dari kalian semakin baik juga buat saya serta tim kedepannya. Sekian saja ya dari Bang Ura, mohon maaf atas segala ucapan yang kurang berkenan. Semoga di hari ini kita semua dilancarkan segala urusannya, dan semoga apa yang kita harapkan terwujud, entah esok, lusa, ataupun lebaran. Saya pamit, jangan lupa pola makan diatur, jangan mamsimet, apalagi bancet, nggak baik. Oke, wassalamualaikum.